Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama channel kesayangan kita, Islam itu Indah, yang tentunya akan membawakan kabar-kabar menarik seputar perkembangan Islam di seantero dunia. Dan kisah kali ini kita akan membahas kisah seorang mahasiswa ya. Seorang mahasiswa yang dimana ia mempelajari ilmu biologi, namun justru dia menjadi mualaf. Nah, seperti apa kisahnya kawan-kawan semua? Mari kita simak dan saksikan bersama-sama. Tonton video ini sampai selesai. Ini dia. Nah, sekitar 7 tahun yang lalu, sebelum Stephen Byers memutuskan untuk jadi mualaf dan memeluk agama Islam, ia merasa agama yang ia yakini selama ini tidak mampu menunjukkan arah hidupnya. Dan Byers ini adalah seorang mahasiswa biologi ya. Dia berasal dari Kanada. Dan sebagai mahasiswa, Byers ini mempelajari semua hal. Tidak terbatas hanya pada pelajaran seperti fisika dan biologi saja ya. Namun Byers juga belajar tentang Islam dan agama yang ia anut sejak 2012. Si Byers ini selalu bertanya-tanya mengapa Tuhan melakukan itu semua kepadanya. Dan di saat bersamaan keluarga dan temannya juga seakan lepas tangan ya. Mungkin si Byers ini mengalami masalah yang sangat berat hingga rasanya peristiwa yang terjadi tidak masuk akal. Ia pun merasa suatu saat pernah merasa sangat marah dan putus asa. Namun si Byers ini yang sudah menjadi muslim pada tahun 2012 juga menjelaskan bahwa setelah dia mempelajari agama Islam, setelah dia menjadi mualaf, dia merasa lebih tenang dan sadar sepenuhnya akan tujuan hidupnya berada di dunia. Dan perkenalannya dengan Islam terjadi karena dorongan sejumlah teman yang tepat pada musim semi 2012 lalu. Dan usai pencariannya, ia berkesimpulan bahwa Islam adalah suatu kepercayaan yang secara sempurna sesuai dengan pemikiran logisnya. Byers ini mengucap 2 kalimat syahadat pada musim panas 2012. Dan keputusan itu ia ambil dengan sungguh-sungguh dan jujur sepenuhnya terhadap dirinya sendiri. Ya, dan setelah menjadi muslim, perlahan tapi pasti banyak pengalaman yang dilalui oleh Byers, termasuk puasa pada bulan Ramadan. Puasa pertamanya ini terjadi pada tahun 2012, di mana di tahun itu juga puasa pertamanya ini mengajarkan ia agar berdisiplin dan memiliki rasa untuk saling bersolidaritas dengan kalangan yang tidak mampu. Dan dia pernah berucap bahwa seperti apa rasanya orang miskin yang bahkan makan saja tidak mampu. Itulah puasa, kata seorang Byers ini. Byers juga mengakui bahwa ia masih memerlukan adaptasi ya, guna memperkuat fondasi keimanannya. Itu dilakukannya sebagai wujud komitmen dirinya ketika menjadi seorang muslim. Nah, ia menyadari landasan lama-kelamaan melekat dalam karakternya. Dan banyak perubahan yang dialaminya, salah satunya adalah bagaimana ia memahami dirinya sendiri. Sebagai seorang mualaf, Byers ini menemukan banyak hal baru tentunya di dalam Islam dan hal-hal yang menarik ya. Hal itu juga mendorongnya untuk terus mempelajari agama Samawi ini. Byers juga mempunyai keinginan pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Byers juga menambahkan bahwa penting untuk orang-orang mempelajari tentang agama Islam. Ini penting karena banyak orang yang salah persepsi dan menganggap Islam sebagai agama yang teror. Nah, dia mengatakan jika saja orang-orang menyatukan tujuan Islam dalam hidup mereka seperti dirinya, maka mereka akan menemukan kedamaian yang mungkin selama ini mereka cari. Dan sejauh ini si Byers ini telah mengaku nyaman dan cukup beradaptasi ya dengan agama Islam yang baru ia peluk, dan hal itu terjadi karena ia telah merasakan nilai-nilai dasar dari perdamaian, amal dan niat baik yang sudah menjadi bagian dari karakternya. Jadi karakter si Byers ini berubah, yang awalnya dia adalah seorang yang emosional, pemarah gitu ya,
Nah, Islam mengajarkan kita untuk mengendalikan diri kita sebaik mungkin. Contohlah seperti puasa, ya. Puasa bukan hanyalah sekedar makan dan minum, namun di dalam puasa kita juga akan merasakan seperti apa orang yang tidak memiliki makanan, orang yang tidak memiliki harta, mereka tidak bisa makan. Nah, dari sana kita akan belajar banyak hal juga tentang mengolah emosi kita, mengontrol amarah kita agar kita tidak mudah marah. Itulah Islam. Semua yang melekat pada diri kita, baik itu karakter, semuanya sudah diatur sedemikian rupa di dalam Islam untuk menjadi atau menuju ke hal yang lebih baik. Dan ya, semoga kisah ini menginspirasi kita semua, kawan-kawan semua. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.